Menghadapi puluhan praktisi Doze bintang 4 yang memegang tongkat baja, pasukan yang terdiri dari lebih dari 10 orang yang memamerkan kekuatan mereka tiba-tiba membeku. Sebelum mereka sempat melarikan diri, tongkat logam hitam itu menghujani setiap bagian tubuh mereka dengan kejam. Dalam sekejap, suara melengking yang mengerikan bergema di seluruh jalan. Setelah melemparkan pandangan dingin ke arah Jia Liao yang berwajah pucat, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan menghadap Xiaoyu yang berwajah merah dan marah, lalu bertanya dengan suara lembut, "Apa kau baik-baik saja? Kau seharusnya memberitahuku bahwa kau akan datang. Akhir-akhir ini, sekelompok bajingan dari klan Jiali ini ingin membuat masalah," ucap Xiaoyan. Tiba-tiba diperlakukan begitu lembut oleh Xiaoyan untuk pertama kalinya, Xiaoyu jelas terkejut. Kemarahan di wajahnya semakin gelap. Karena bingung, dia mengalihkan pandangannya secara acak dan berkata, "Aku bertemu Sun Er ketika aku meninggalkan rumah. Dia berkata bahwa dia ingin datang dan menemuimu, jadi aku memutuskan untuk menemaninya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa aku akan bertemu dengan bajingan-bajingan ini?" ucap Xiaoyu. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke wanita muda berpakaian hijau yang wajahnya penuh kegembiraan atas penampilannya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lembut. "Kamu tampaknya menikmati saat mengumpat tadi," ucap Xiaoyan. Mendengar Xiaoyan mengolok-oloknya, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan polos, mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan senyum cerah, "Itu bukan niatku. Hanya saja aku tidak menyukai sikapnya." Bahkan kakak Xiaoyan saat itu tidak berani merampas seseorang di jalan secara terang-terangan, ucap Sun Er. Menghadapi bantahan tersembunyi Sun Er, Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tersenyum paksa. Dia mungkin sedikit sombong saat itu, tetapi dia tidak mungkin seburuk pria di depannya. "Oh, bukankah ini tuan muda klan Xiao? Setelah tidak bertemu denganmu selama lebih dari setahun, ku dengar kau akhirnya menyingkirkan julukan si cacat itu," ucap Jia Liao tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela setelah melihat Xiaoyan berbicara dengan Sun Er. Siapa dia? Tatapan mata Liu Xi juga dingin. Melihat Sun Er mengobrol dan tertawa dengan pria lain setelah bersikap dingin padanya merupakan pukulan telak bagi ego Liu Xi yang sombong. Tentu saja dia tidak bisa menerima ini. Kakak Liu Xi, ini adalah jenius terkenal dari klan Xiao. Namanya Xiaoyan. Saat itu, meskipun berlatih selama lebih dari 10 tahun, dokinya hanya berada di tahap ketiga atau keempat Duanqi. Aku tidak tahu apa yang dia makan baru-baru ini, tetapi dokinya naik dengan cepat ke tahap 8 dalam beberapa bulan, ucap Jia Liao berdiri di samping Liu Xi dan memperkenalkannya dengan senyum dingin. Betapapun hebatnya bakat seseorang, jika dia bahkan bukan seorang dosa, dia hanyalah sampah, kata Liu Xi dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah kecil Sun Er menjadi semakin dingin. Api keemasan menyala di matanya yang jernih. Mengeluarkan tangannya dan menepuk pelan tubuh Sun Er yang terentang dan kencang, Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Menoleh, Xiaoyan melirik Liu Xi yang berpakaian serba ungu itu. Pandangannya ajak menyapu ke arah dadanya, tempat rencana alkemis berada, dan tersenyum. "Kau seharusnya menjadi alkemis yang memurnikan ramuan pupuk musim semi, kan?" ucap Xiaoyan. Liu Xi tersenyum dingin dan menjulurkan dadanya dengan lencana itu, serta dengan bangga mengumumkan, "Benar sekali, aku adalah alkemis yang disewa oleh klan Jiali," ucap Liu Xi. Xiaoyan yang tampaknya menyadari sesuatu mengangguk dan tertawa. Tidak heran, hanya seorang alkemis sepertimu yang bisa memurnikan obat penyembuh tingkat rendah seperti itu. Kau benar-benar layak mendapatkan ajaran gurumu, ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, para tentara bayaran di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah mengalami sendiri cara-cara mencari untung dari klan Jiali, para tentara bayaran ini menyimpan dendam yang besar terhadap pencipta pupuk musim semi. Melihat Xiaoyan berani mengajak pencipta itu di hadapannya, mereka merasa sedikit kepuasan. Tawa orang-orang di sekitarnya membuat wajah Liu Xi berangsur-angsur menjadi gelap. Matanya menatap dingin ke arah Xiaoyan. "Kau membantu klan Xiaomu menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka ganggu,"
ucap Liu Si. Mendengar ini, Xiaoyan yang sedikit tercengang. Dia tertawa getir dan memijat kepalanya. Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa melihat betapa sombongnya pria itu. Apakah dia benar-benar mengira dirinya adalah murid seorang Daudi? Seorang alkemis bintang 1 akan dihormati oleh klan Xiao, tetapi mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh disinggung oleh klan, itu akan menjadi lelucon. Bagaimana dia bisa menjadi seorang alkemis dengan kecerdasan yang sangat rendah? Ucap Xiaoyan. Sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan yang sedikit tertekan bertukar pandang dengan Sun Er. Setelah berbicara sebentar dengan Liu Si, dia akhirnya mengerti mengapa Sun Er yang lembut dan baik hati sangat tidak menyukai pria ini. Sambil mengusap wajahnya dengan telapak tangannya, Xiaoyan terlalu malas untuk melanjutkan pembicaraan dengan orang yang jelas-jelas bodoh ini. Melambaikan tangannya ke arah belasan pria besar di belakangnya, dia tersenyum. Serang, kejar tuan mereka. Karena orang-orang ini berani membuat masalah di wilayah kita, kita tidak perlu memberi mereka muka. Kalau tidak, kita mungkin akan ditertawakan, ucap Xiaoyan. Melihat tindakan Xiaoyan, wajah Jia Liao berubah. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan benar-benar menyerang. Sambil mengalihkan pandangannya, dia dengan nada menghina memprovokasi. Kupikir kau sudah tumbuh cukup banyak. Ternyata kau masih orang yang tidak berguna yang hanya tahu bagaimana mengandalkan bawahannya, ucap Jia Liao. Provokasimu tidak cukup kuat, ucap Xiaoyan melambaikan batang logam di tangannya sambil berbicara pelan. Jika kau ingin menganggapnya sebagai provokasi, anggap saja itu provokasi. Orang tidak berguna sepertimu tidak punya kualifikasi untuk berjalan di samping Sun Er, kata Jia Liao dengan mata menghina. Tatapan dingin diam-diam melintas di matanya saat dia melanjutkan rencana jahatnya. Kau seharusnya telah menjalani upacara kedewasaan, bukan? Itu berarti jika aku menantangmu sekarang, kurasa kau tidak akan punya alasan untuk menolak, ucap Jia Liao. Kau benar-benar tidak tahu malu. Xiaoyan baru berusia 17 tahun ini, sementara kau berusia 23 tahun. Kau benar-benar berani menantangnya. Jika kau ingin bermain, aku bersedia menemanimu, ucap Xiaoyu menegur tantangan Jia Liao. Alisnya tegak dan dia mencambuk dengan cambuknya, meninggalkan bekas luka putih tipis di tanah. Sudut mulutnya sedikit berkedut saat Jia Liao berkata dengan nada memprovokasi. Kamu tampaknya cukup beruntung dengan wanita. Wanita lain telah maju untuk membelamu. Kamu hanyalah seorang pengecut yang hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita, ucap Jia Liao. Sial, wajah putih ini terlalu sombong. Tuan muda, aku akan bermain dengannya menggantikanmu. Melihat Jia Liao yang sombong, beberapa tentara bayaran di sekitar yang memiliki hubungan baik dengan Xiaoyan hendak menolong. Melihat bahwa kata-katanya telah menimbulkan keributan besar, wajah Jia Liao berubah. Kekuatannya setara dengan dosa bintang 3 dan akan sedikit kewalahan karena menyinggung kerumunan besar. Sambil menatap Xiaoyan yang tanpa ekspresi, Jia Liao menyisir lengan bajunya dan berkata dengan dingin. Karena kamu tidak punya nyali untuk menerima tantangan, maka lupakan saja. Kakak Liu Si, ayo pergi. Seseorang yang tidak berani menerima tantangan seperti itu tidak pantas dihormati, ucap Jia Liao. Liu Si menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sinis. Tatapannya diam-diam tertuju pada Sun Er sejenak sebelum melotot marah ke arah Xiaoyan dan mengancam. Bocah, tunggu saja. Aku akan meminta klan Xiao untuk secara sukarela mengirimkan kepalamu. Di antara semua wanita yang menarik perhatianku, tidak ada satupun yang tidak bisa kugapai, ucap Liu Si. Sun Er menatap Liu Si dengan acuh tak acuh, yang wajahnya dipenuhi dengan kecabulan. Di matanya, niat membunuh akhirnya muncul. Jia Liao dan Liu Si berbalik, tetapi beberapa pria besar sombong dari klan Xiao muncul di pintu masuk pasar dan membarikade pintu masuk. Aku tahu kau benar-benar ingin melumpuhkanku. Baiklah, baiklah. Mari kita penuhi keinginanmu. Aku menerima tantanganmu, ucap Xiaoyan. Tepat saat Jia Liao hendak mengirimkan sinyal minta tolong, suara acuh tak acuh seorang pemuda tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengar ini,
Jialiao awalnya tertegun sebelum akhirnya tersenyum sinis. Sudut mulutnya perlahan terangkat saat dia berbisik. "Kaulah yang mencari kematian. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu," ucap Jialiao. Berbalik perlahan, Jialiao memiringkan kepalanya. Senyum di sudut mulutnya sedikit menyeramkan. "Kakak Liusi, bolehkah aku bermain-main dengannya?" ucap Jialiao. Liusi menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Tanpa meninggalkan jejak, dia meluruskan telapak tangannya di depannya dan berkata dengan nada mesum, "Jika kamu memiliki kesempatan, jangan menahan diri," ucap Liusi. Jialiao tersenyum dan memejamkan matanya. Kata-kata Liusi tiba-tiba membuatnya teringat percakapan pribadi rahasia yang pernah dilakukannya dengan Jialibi. Saat itu, Jialibi baru saja menerima kabar bahwa Xiaoyan telah pulih dari bakatnya. Setelah terdiam lama sambil memasang wajah muram, Jialibi menggunakan suara yang sangat serius dan dingin ketika akhirnya berbicara kepada Jialiao. "Jika anak itu menerima tantanganmu, jangan menunjukkan belas kasihan. Akan lebih baik jika kau bisa membunuhnya saat itu juga. Bahkan jika kau tidak mampu, melumpuhkannya juga akan membantu klan Jiali menyingkirkan musuh yang berpotensi menakutkan." Perlahan-lahan teringat suara serius dan dingin yang digunakan ayahnya untuk menyampaikan pesan. Senyum wajah Jialiao semakin menyeramkan. Matanya yang mengerikan menatap Xiaoyan yang tenang dari jarak yang cukup jauh. Dia merasakan firasat bahwa si jenius muda itu akan dibunuh oleh tangannya sendiri. Kepercayaan diri Jialiao berasal dari kekuatannya sendiri. Selain posisi dose bintang ketiga, metode Qi yang telah ia latih adalah suan tinggi elemen angin, nyanyian badai. Dengan menambahkan beberapa teknik Dao yang ia ketahui, ia sudah mampu menang dalam tantangan melawan dose bintang 5. Dibandingkan dengannya, meskipun Xiaoyan memiliki bakat yang hanya 8 Duan Qi pada upacara kedewasaan, bahkan jika kekuatannya sekali lagi meningkat selama periode ini, mustahil bagi Xiaoyan untuk melampauinya. Mengenai hal ini, Jialiao memiliki keyakinan penuh. Di seluruh jalan, Jialiao bukan satu-satunya yang berpikir bahwa Xiaoyan tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan para tentara bayaran yang mengamati dan Xiaoyu juga berpikir bahwa terlepas dari seberapa hebat Xiaoyan, perbedaan peringkat di antara keduanya bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan oleh siapapun. Bukankah bajingan kecil ini biasanya sangat cerdik? Mengapa dia jatuh karena provokasi rendahan orang itu? Gumam Xiaoyu. Melihat Xiaoyan yang memegang tongkat logam di tangannya, wajah Xiaoyu menjadi muram. Melangkah maju, dia dengan kejam memarahi untuk melindungi Xiaoyan. "Kapan kamu menjadi seorang yang tidak tahu batas? Mengetahui bahwa kamu tidak bisa menang, mengapa kamu menerima tantangan itu? Apakah kamu lelah hidup?" ucap Xiaoyu. Menerima rentetan teguran dari Xiaoyu, Xiaoyan hanya mengangkat bahu dan tersenyum. "Kita bahkan belum mulai bertarung. Sulit untuk mengatakan siapa yang sudah lelah hidup," ucap Xiaoyan. "Kau..." Melihat Xiaoyan yang keras kepala, Xiaoyu menghentakkan kakinya dengan kasar. Kakinya yang panjang dan seksi melompat ke depan menghalanginya. Kemudian dia mengayunkan cambuk hijau ke udara dan mengeluarkan suara yang keras. "Biarkan aku bertarung menggantikanmu. Aku tahu potensimu hebat. Tetapi itu adalah untuk di masa depan," ucap Xiaoyu. Melihat Xiaoyu yang membelakanginya, Xiaoyan tercengang. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang selalu bertengkar dengannya akan melindunginya sedemikian rupa di hadapan orang lain. Ia mengusap kepalanya dan tidak dapat memahaminya. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke punggung Xiaoyu, ke pinggang rampingnya, pantatnya yang indah, dan akhirnya mendarat pada sepasang kaki yang panjang dan sempurna. Agak terkejut dengan bentuk tubuh wanita liar ini, Xiaoyan mendecakkan bibirnya dan segera mengalihkan pandangannya sebelum pemilik tubuh itu menemukannya. Kepalanya condong ke depan. Ketika dilihat dari kejauhan, dia tampak sedang menempelkan dagunya di bahu Xiaoyu. "Dulu bukankah kau ingin seseorang memukuliku sampai mati?" ucap Xiaoyan. Suara nafas di samping telinganya membuat tubuh Xiaoyu langsung menegang. Ujung telinganya yang halus dengan cepat ditutupi oleh rona merah muda. Sesaat kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, menyembunyikan getaran yang sulit dipahami.
kamu harus memahami dengan jelas nilai yang kamu miliki bagi klan. Karena itu, kamu tidak dapat menerima tantangan apapun sesuka hatimu. Sebagai sepupu, aku berhak melindungimu dari suatu bahaya, ucap Xiaoyu. Hah? Argumen yang sungguh aneh, gumam Xiaoyan, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya tak berdaya. Lupakan saja, aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Sebagai seorang wanita, sebaiknya kau minggir, ucap Xiaoyan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia dengan kuat mengencangkan cengkramannya pada batang logam itu dan memutar tubuhnya ke satu sisi, melewati Xiaoyu yang telah menghalanginya. Melangkah dari tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju Jialiao yang sudah bersiap. Melihat tindakan Xiaoyan, Xiaoyu menjadi cemas. Tepat saat dia hendak memukul mundur Xiaoyan dengan cambuknya yang panjang, suara nyaring seorang wanita muda membuatnya berhenti sejenak. Kakak Xiaoyu, percayalah pada kakak Xiaoyan. Dia bukan orang yang gegabah. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan secara sengaja memprovokasi orang lain, ucap Sun-Er. Sun-Er. Xiaoyu menoleh dan menatap Sun-Er yang tersenyum, dan Xiaoyu tertegun. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengangguk dan mendesah. Namun, tangannya terus mencengkram cambuk panjangnya dengan erat. Bajingan kecil, aku akan membuatmu menyesali tindakan bodohmu hari ini, ucap Jialiao. Menatap Xiaoyan yang bergegas mendekat sambil membawa tongkat logam, Jialiao tertawa dingin. Doki hijau pucat dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Jialiao berdiri di tempat tanpa bergerak. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk cakar yang tajam. Di ujung jarinya, doki hijau samar membentuk 10 paku angin yang tajam. Dengan tawa yang menyeramkan, dia menggerakkan tangannya. Bersamaan dengan suara pemecah angin, dia menyerang Xiaoyan dengan kejam. Merasakan suara samar tajam dari udara yang terkoyak, Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan dengan ganas meninju tanah ke depan. Hembusan udara kuat yang tak berbentuk menghantam permukaan dan kekuatan pantulannya tiba-tiba menghentikan laju Xiaoyan. Melihat betapa luasnya Xiaoyan dalam mengendalikan momentum, para tentara bayaran berpengalaman di sekitarnya langsung berseru kagum. Pada saat tubuhnya berhenti, tongkat logam di tangan Xiaoyan terlepas dan terus bergerak maju. Seperti anak panah yang dilepaskan, tongkat itu melesat ke arah kepala Jialiao. Melihat batang logam itu terbang ke arahnya, Jialiao tersenyum meremehkan. Dengan jentikan tangan yang membawa doki hijau yang mengambang, udara di depannya menjadi bergolak dan beberapa badai hijau kecil muncul. Setelah melewati beberapa badai kecil, kekuatan batang logam itu dengan mudah dihilangkan. Kehilangan kekuatannya, batang logam itu jatuh ke tanah setengah meter jauhnya dari Jialiao dengan suara benturan yang sangat jelas dan keras. Melihat serangan Xiaoyan yang mudah dikalahkan, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jialiao yang memiliki keterampilan tingkat tinggi tampaknya tidak terkalahkan. Kakak, situasi Xiaoyan sepertinya tidak terlalu baik, Xiaoning berkata dengan gugup sambil menatap Xiaoyan yang tidak bersenjata di lapangan. Xiaoyu dengan wajah tenang dan kalem berbisik, kenapa aku harus peduli jika dia mati? Dia ingin menjadi pahlawan. Sekarang dia merasa dia lebih baik. Tetapi dia gagal menjadi pahlawan dan dikalahkan oleh orang lain serta kehilangan muka, ucap Xiaoyu. Sedikit terdiam sejenak, Xiaoyu mendesah. Bersiaplah untuk menyelamatkannya. Jialiao bajingan itu sepertinya haus darah, gumam Xiaoyu. Xiaoning menganggukkan kepalanya dengan enggan dan tidak berani menyinggung perasaannya. Dibandingkan dengan Xiaoyu yang gugup, Sun-Er tampak sangat tenang. Pupil matanya menyapu seluruh lapangan dan jatuh pada Xiaoyan yang kurang beruntung. Sementara bibirnya yang indah menyunggingkan senyum tipis. Xiaoyan dengan susah payah menghindari serangan Jialiao. Tepat saat Xiaoyan mundur, Jialiao mendekat. Karena pada dasarnya, teknik atribut angin meningkatkan kecepatannya. Mengepalkan tinjunya dengan kuat, serta dengan ekspresi garang, Jialiao menyerang kepala Xiaoyan dengan keras. Dengan punggungnya menempel ke dinding dan tidak dapat menghindar, wajah Xiaoyan masih setenang air kolam dan perlahan-lahan
menghembuskan nafas. Doki kuning samar melesat keluar dengan ganas ke tinjunya yang terkepal. Dengan sikap keras yang gigih, ia akhirnya mulai menyerang langsung ke Jia Liao. Melihat Xiaoyan memilih untuk melawan Jia Liao dengan kekuatan, kerumunan di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat keributan. Perbedaan besar antara level kedua belah pihak terlihat jelas. Jika Xiaoyan terus memilih untuk menghindar, maka ia masih bisa menunda pertarungan. Namun jika ia memilih kekuatan kasar, maka ia pasti akan kalah. Tepat saat semua orang hendak merasa kasihan terhadap Xiaoyan, tinju Xiaoyan yang terkepal erat itu tiba-tiba terentang dan sebuah kekuatan dorong tak berbentuk yang ganas tiba-tiba muncul dan menghantam perut Jia Liao dengan kejam. Perut Jia Liao mengalami serangan yang sangat kuat saat serangannya yang cepat dan dahsyat langsung terpantul kembali. Wajahnya menjadi pucat dan dengan mata penuh kedengkian, sebuah pikiran dengan cepat terlintas di kepalanya. Teknik Dao macam apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Pikir Jia Liao. Wajah banyak orang yang menonton tampak tercengang setelah melihat Jia Liao tiba-tiba terlempar ke belakang. Tangan penghisap, teriak Xiaoyan sambil merentangkan telapak tangannya dan membidik Jia Liao yang terbang mundur. Xiaoyan dengan telapak yang sangat menyeramkan memilih kesempatan terbaik. Seketika dengan kekuatan hisap yang liar, ia dengan kejam menarik Jia Liao. Di tengah udara, Jia Liao ditarik mundur seolah-olah dia adalah bola kulit. Jia Liao menjadi sangat marah dan menggertakkan giginya ke arah Xiaoyan yang semakin dekat sambil menahan jejak kekejaman di wajahnya. Doki dengan cepat mengembun di permukaan tinjunya, secara tak terduga membentuk pusaran air kecil. Teknik Dao Xuan rendah, tinju berputar angin hijau, ucap Jia Liao. Pukulan tinju di udara menimbulkan suara angin yang menusuk, sementara tekanan angin yang sangat besar dari teknik itu meniup kembali sampah di tanah di samping Xiaoyan. Sedikit menyipitkan matanya, merasakan tekanan angin kencang yang saling bertabrakan, raut wajah Xiaoyan berangsur-angsur berubah serius. Tubuhnya setelah beberapa saat terdiam, tiba-tiba berbalik. Kaki kanannya menginjak dinding dengan kekuatan yang sangat besar, meninggalkan jejak sedalam setengah inci. Menggunakan kekuatan dinding, tubuh Xiaoyan berputar di udara dan kaki kanannya melengkung menjadi lengkungan aneh. Pada saat ini, kakinya yang fleksibel tampak seolah-olah sekeras baja. Ledakan oktan, teriak Xiaoyan. Sambil mengurutkan bibirnya, wajah Xiaoyan tampak dingin. Kaki kanannya yang terangkat ke udara akhirnya mengumpulkan cukup tenaga, dan di bawah tatapan orang banyak, kaki itu bertemu dengan tinju Jia Liao yang mendekat dan meledak saat mengenai sasaran. Jangan sombong hanya karena kamu seorang Dao sebintang 3, gumam Xiaoyan. Pada saat kaki dan tinju beradu, doki kuning menyebar keluar dari kaki kanan Xiaoyan dengan suara pelan, membuat wajah Jia Liao berubah mendadak. Tinju dan kaki saling beradu saat suara gemuruh terdengar dari titik kontak. Tepat pada saat kontak, suara tulang patah menembus udara. Mengikuti suara itu, tubuh Xiaoyan dan Jia Liao terbang mundur hampir bersamaan. Tubuhnya menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Xiaoyan merasakan sesuatu yang manis naik dari tenggorokannya, lalu meludahkan darah yang menyembur ke tanah. Melihat Xiaoyan memuntahkan darah, para tentara bayaran di sekitarnya mendesah dengan penyesalan. Mereka semua mengira Xiaoyan telah dikalahkan. Tetapi Jia Liao yang telah menghantam tanah dengan keras tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya. Dia berguling-guling di tanah, melepaskan lolongan kesedihan. Di antara kerumunan, tidak ada kekurangan penonton yang cerdik. Begitu mereka menyadari bentuk aneh dari lengan Jia Liao yang telah terpelintir, mereka tidak dapat menahan nafas dalam-dalam. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Suasana riuh di antara kerumunan itu pun hening saat itu. Tatapan heran tertuju pada pemuda yang terengah-engah di dekat dinding. Setelah beberapa lama, sorak-sorai tiba-tiba meledak di udara. Bibir merahnya sedikit terbuka. Xiaoyu menatap tak percaya ke arah Jia Liao yang tengah meratap dengan sedih dan berkata dengan heran, "Bajingan kecil itu, dia benar-benar menang," ucap Xiaoyu. Sepertinya begitu. Lengan orang itu dipatahkan oleh Xiaoyan, ucap Xiaoning sambil menelan ludah.
Serangan ganas Xiaoyan membuatnya mengingat kondisi menyedihkan yang pernah dialaminya sebelumnya. Namun, kondisi Jia Liao saat ini jelas lebih buruk, bahkan sekitar 10 kali lebih buruk. Menatap Jia Liao yang tulangnya hampir mencuat dari lengannya, Xiaoning dapat mengatakan bahwa lengan orang ini kemungkinan besar cacat permanen. Mendengar konfirmasi Xiaoning, Xiaoyu terdiam beberapa saat. Pandangannya tajam menatap Xiaoyan yang terengah-engah. Jadi ternyata bajingan kecil ini sudah maju ke tingkat Dao-se. Pantas saja dia tidak takut sedikit pun, gumam Xiaoyu. Setelah duduk di tanah selama 10 menit, Xiaoyan perlahan bangkit berdiri dan melirik dingin ke arah Liu Xi yang berdiri di dekatnya dan nampak tercengang. Sambil menyeret kaki kanannya yang mati rasa, ia mengambil batang besi di sisinya. Ia menatap Jia Liao yang melolong di tanah dengan pandangan mengancam dan dengan susah payah ia mendekat. Serangan Jia Liao yang beberapa saat yang lalu telah menunjukkan niat membunuh yang dimilikinya terhadap Xiaoyan. Bagi mereka yang menginginkan nyawanya, Xiaoyan juga tidak akan bersikap berbelas kasih. Berbaring di tanah dan menatap Xiaoyan yang semakin mendekat, wajah Jia Liao tidak lagi menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kekejaman, tetapi malah tampak panik saat ia menelan ludah. Ia dapat dengan jelas melihat tatapan membunuh mata Xiaoyan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan tergesa-gesa, "Aku menyerah." Wajah Xiaoyan sama sekali tidak berekspresi dan tampak seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Dia mencengkeram batang besi di tangannya lebih erat. Melihat ekspresi pemuda itu yang mengeras, bahkan jika itu adalah tentara bayaran yang haus darah, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit takut. Xiaoyan saat ini membuat orang sulit percaya bahwa dia dan pemuda yang sebelumnya selalu tersenyum adalah orang yang sama. Langkahnya terhenti. Xiaoyan menjulang di atas Jia Liao dan menatapnya. Tiba-tiba dia menyeringai, tetapi senyum itu membuat hati Jia Liao menjadi sangat dingin. Baru sekarang dia menyadari pemuda ini yang biasanya setenang domba sebenarnya memiliki hati yang bahkan lebih kejam darinya. "Matilah kau, sampah," gumam Xiaoyan. Sambil tertawa pelan, pupil mata Xiaoyan yang hitam pekat tiba-tiba memancarkan hawa membunuh yang lebih tajam, dan tongkat besi hitam di tangannya bersiul keras di udara untuk menghantam kepala Jia Liao.